Kira-kira kurang lebih seperti inilah ketika sudah selesai dibersihkan 99%. Pada budidaya cabai dan kentang yang saya budidayakan atau sedang dikerjakan. Kurang lebihnya seperti inilah tuh, setelah dibersihkan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, pada musim kemarau seperti ini, bagaimana kita memberi atau cara memberikan pengairan yang cukup pada lahan tersebut? Kurang lebih seperti itulah. Nah, berhubung tanah kita atau struktur tanah di wilayah kita umumnya Indonesia itu bergelombang dari mulai kemiringan 50, 100 sampai 180 derajat. Jadi saya lebih menyarankan memakai mesin pendorong. Alasannya agar lebih efektif dan lebih efisien, walaupun resikonya bongkar pasang. Tapi alangkah baik jika teman-teman atau berpikir kenapa tidak membuat saluran atau irigasi tetes ataupun mesin lain seperti Sanyo. Alasannya, ketika kita menggunakan mesin pendorong bertegangan tinggi, itu jumlah sprayer yang kita gunakan itu akan lebih efisien. Bisa di custom disesuaikan dengan kebutuhan. Pasang 1, 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya. Namun rata-rata dengan menggunakan mesin pendorong seperti ini berbahan bensin, itu biasanya kita memakai 4 sampai maksimal atau minimal 4 buah baling-baling sprayer sampai 24, tergantung kondisi dan jarak teman-teman, yang dialirkan dengan sebuah selang efek berukuran 2 in untuk rata-rata, tapi bisa disesuaikan. Hasilnya seperti ini. Intinya kita bikin hujan buatan lah. Berhubung air yang digunakan juga berbeda-beda, jadi jenis sprayer atau kincirnya pun saya sarankan memakai kincir seperti ini. Nah, tetangga kebun juga sama memakai kincir baling-baling yang sama, tapi pada budidaya yang berbeda, yaitu bawang daun. Pada bawang daun seperti inilah kurang lebih hasilnya. Nah, kincir seperti ini teman-teman, atau sprayer seperti ini. Alasannya cukup sederhana dari sprayer atau kincir-kincir lain, yaitu lubangnya itu agak sedikit besar. Jadi ketika teman-teman menggunakan air selokan seperti ini, yang rata-rata itu banyak sekali sampah-sampah kecil, baik dari mulai sampah pertanian ataupun sampah plastik, itu akan mudah tersumbat. Tapi pada kincir seperti itu atau seperti ini akan memudahkan kita untuk mengoreksi atau memperbaiki karena lebih sederhana. Nah, lubangnya besar, jadi tidak ribet seperti sprayer lain. Nah, kelebihannya juga kincir seperti ini itu lebih awet dibanding kincir plastik lainnya, teman-teman. Nah, lebih sederhana tapi lebih efisien dan lebih enak ketika digunakan. Beda halnya ketika kita menggunakan air kolam seperti ini atau yang saya pakai. Nah, teman-teman, jadi akan lebih terjamin
dari mulai saringan, keluarnya air dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah untuk dikendalikan. Tapi pada kenyataannya banyak dari di antara kita yang masih memakai air kotor atau air penampungan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, mirip dengan air hujan atau hujan yang turun, teman-teman. Jadi ketika turun ke bawah, itu hasilnya akan lebih rata dan lebih maksimal. Selain itu juga akan lebih cepat basah dan menyerap, teman-teman, karena lubang si sprayernya itu bisa kita request, bisa custom. Kalau terlalu kecil kita bor sedikit agar lebih besar. Nah, kurang lebih seperti inilah. Alasan lain ketika kita menggunakan kincir juga lahan yang relatif seperti ini, teman-teman. Tidak persegi dan datar. Nah, itu juga salah satu pertimbangan. Seperti ini, dimana lahannya cenderung miring, rata-rata kemiringan 50%. Nah, namanya ini baling-baling atau sprayer kupu-kupu atau butterfly, teman-teman. Harganya untuk wilayah sini 30 sampai 40 ribu rupiah, tergantung banyak sedikitnya teman-teman membeli. Hasilnya seperti ini. Tuh. Bukan kurang lebih, tapi hasilnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa sedikit custom di baling-balingnya ini agar keluarnya lebih rata. Nah, hasilnya ini. Akan lebih efisien, teman-teman. Jadi beda ketika kita menggunakan mesin Sanyo atau mesin lainnya, atau irigasi tetes atau apapun itulah, dimana air yang kita gunakan itu sangat susah untuk kita adaptasi. Jadi wajib air bersih. Spesialnya lagi ketika kita menggunakan mesin pendorong seperti ini, tenaga yang kita pakai ini juga salah satu alasan penting mengapa saya memakai mesin pendorong seperti ini, yaitu tenaga yang bisa kita atur, teman-teman. Tenaga yang bisa kita atur. Jadi bisa kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi alias kebutuhan. Ya, kalau ingin lebih cepat, airnya cukup, bensin dan uang saku yang kita punya cukup, kita bisa memaksimalkan tenaga. Nah, dengan memakai sprayer yang lebih dari 8, maksimal 24. Tergantung juga lokasi atau jumlah luas lokasi lahan yang kita tanam untuk berbudidaya, teman-teman. Cuma yaitu salah satu atau beberapa kelemahan dari mesin pendorong tersebut. Pertama, dia sistem bongkar pasang. Selain dari keunggulan lebih enak lah. Cuma kelemahnya pertama itu dia sistemnya bongkar pasang. Jadi lumayan lah untuk mengangkut karena mesinnya itu berat. Yang kedua, bahan bakar yang dipakai itu lumayan menguras isi kantong.
Bayangkan untuk per 5 jam itu bisa habis hampir 5 liter kari harga sekarang Rp15.000 di tingkat pengecer. Nah, tinggal kalikan sudah Rp75.000 tergantung medan. Jadi tidak per hektar hitungannya. Nah, ini kondisi cabainya. Lumayan lah. Hampir sama dengan ukuran jari. Sudah mulai ada yang nampak merah. Nah, kemungkinan besar minggu depan sudah mulai panen, teman-teman. Nah, tahu berapa dapat kita dalam sekali panen? Nanti kita coba usahakan upload. Nah, lumayan rimbun. Untuk jenisnya sendiri saya tanam TM Thunder apa TM F1, saya lupa. Bunga baru terus bermunculan. Nah, itu tandanya di balik daun sehat, tidak terdapat hama maupun penyakit. Nah, itu tandanya pengaplikasian atau pemakaian baik itu insektisida maupun pestisida berjalan lancar sesuai harapan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman ada yang bertanya bagaimana cara atau sistem pengairan yang saya lakukan, nah kurang lebih garis besarnya seperti yang baru saja saya tunjukkan. Sebelum saya tutup video ini, saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.